saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan dan juga kekuatan serta kerinduan untuk kami terus belajar mendalami firman. Kami mohon urapan dan kuasa Roh Kudus boleh menyertai kami semua, sehingga kami semakin boleh rindu dan semakin cinta untuk belajar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah belajar di Rabu yang lalu di mana manusia secara umum sengaja tidak mau mengenal Allah. Walaupun Allah sudah berulang-ulang kali menyatakan dirinya ya, dengan caranya, namun hati manusia tetap degil dan sengaja tidak mau mengenal akan Allah. Dosa tidak mau mengenal Allah ini itu bukan dengan fatal. Ya, umat Tuhan Israel pun binasa karena tidak mau mengenal Allah. Jadi proses pengenalan ini harus berlangsung seumur hidup kita, mengenal tentang pribadi Allah yang menciptakan langit bumi, yang telah berinkarnasi menebus kita lewat putra yang tunggal Yesus Kristus yang terus bekerja dengan Roh Kudus-Nya. Ini kita mesti ingat ya, biarlah hati kita selalu lembut untuk selalu rindu mengenal Allah yang Elohim yang telah menebus menyelamatkan kita. Nah, hari ini kita akan meneruskan dengan ya satu tema, yaitu dibiarkan oleh Allah. Saudara, kalau sampai kita manusia dibiarkan oleh Allah, berarti ada satu sebab musabab. Ini jangan dianggap hal yang kecil ya. Tapi ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Kalau sampai Tuhan membiarkan kita, berarti ada sesuatu kesalahan atau dosa-dosa di mana kita tidak berhenti, artinya ada satu kesengajaan untuk terus berkanjang dalam dosa-dosa. Maka sampai titik tertentu kesalahan dan dosa tidak lagi ditoleransi oleh Allah. Makanya sudah sampai titik tidak bisa ditoleransi, maka Tuhan akan membiarkan. Sebagai bentuk apa? Bukannya enak, itu bentuk proses penghukuman sampai nanti murka Allah akan dicurahkan sepenuh-penuhnya. Makanya berhati-hati, kita yang sudah terbiasa berdosa, dikatakan Alkitab itu berkanjang dalam dosa, berlumpur dalam dosa, terus menikmati dosa, hati-hati. Kok saya nggak ada apa-apa ya? Ya nggak ada, ya sejahtera aja, nggak ada satu hal yang aneh-aneh gitu, damai-damai aja. Nah, kalau sudah berdosa damai, nah itu hati-hati. Ya, itu berarti kita telah dibiarkan oleh Allah. Nah, untuk itu mari kita membaca ya, nats renungan kita dilanjutkan dari Roma pasal 1. Saya membaca ayat 24. Ada 3 Tuhan sampai menyatakan ya, menyerahkan apa? Menyerahkan kepada dosa. Ya, menyerahkan kepada hawa nafsu. Ya, menyerahkan kepada berbagai-bagai dosa. Nah, ini yang luar biasa. Yang pertama 24 dari Roma pasal 1, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suaminya meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu Allah, ya, tidak perlu untuk mengakui Allah, ini dosa luar biasa. Ya,
berusaha seperti tidak butuh Tuhan, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, akhirnya melakukan berupa-rupa dosa. Saudara, diserahkan kepada keinginan hati atau keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Bahasa aslinya digunakan epitumia. Epitumia ini adalah keinginan yang berkobar-kobar, keinginan yang bernyala-nyala di dalam hawa nafsu untuk berbuat dosa. Sehingga orang seperti begini tidak bisa lagi dibendung, tidak lagi bisa ditahan. Makanya kelompok orang-orang seperti ini akan berpetualang di dalam menikmati dosa, ya, yang pada akhirnya sepertinya tidak ada masalah, berkanjanglah mereka dalam dosa. Nah, kalau orang sudah sampai berkanjang dalam dosa, melakukan berbagai jenis dosa, sepertinya tidak ada apa-apa, sehat-sehat aja, ya, berkat aja ada, ya. Sepertinya Tuhan tidak meninggalkan. Hati-hati, saudara, ya. Jadi pada waktu kita sengaja berkanjang dalam dosa, menikmati dosa, dan sepertinya tidak ada apa-apa, itu artinya Tuhan sedang membiarkan kita sampai pada waktunya. Murka, penghukuman Allah akan dicurahkan, seperti yang disaksikan oleh Asaf. Saudara boleh membaca itu, dibantu Mazmur 73. Ya, orang-orang fasik. Kalau orang-orang fasik ini adalah sama dengan ateis, tidak mau mengakui Tuhan, bebal hatinya. Nah, dilihat oleh Asaf, kok orang bebal, orang fasik, orang yang menghina Allah, hidupnya kok gemuk-gemuk, ya, kenyang-kenyang, sehat-sehat, makmur, seperti tidak ada hukuman. Ya, dan aku ini yang memelihara hidup suci malah seperti kena tulah. Nah, inilah Asaf terus merenung, sehingga dia dilihat bukan masalah awalnya saja, prosesnya, endingnya dilihat. Rupanya Tuhan sedang sengaja menempatkan mereka kepada jalan yang licin, dan sebentar lagi mereka akan terjatuh dan binasa. Tapi orang-orang yang tetap memelihara iman, percaya, ya, persekutuannya dengan Tuhan, dia akan tetap hidup. Makanya Asaf mengatakan, sekalipun dagingku habis lenyap, Allah tetap bahagia. Saudara, mari, ini pelajaran yang penting pada hari ini. Kalau sudah merasa ya orang lain tidak tahu, keluarga saudara tidak tahu, istri saudara tidak tahu, atau siapa tidak tahu, saudara sedang hidup betul-betul berkanjang dalam dosa, menikmati dosa, terus sepertinya tidak ada apa-apa, gaji naik terus, rasanya diberkati, buktinya sampai begini Tuhan tetap berkati. Hati-hati di situ. Ya, Tuhan mungkin sedang membiarkan kita, bahkan mengeraskan kita untuk lebih banyak berbuat dosa, untuk ditentukan nanti satu hari-harinya Tuhan murkanya, bahwa hukumannya akan ditimpakan sepenuh-penuhnya. Nah, karena itu saudara, pada waktu orang sudah berkanjang dalam dosa, tidak lagi mau mengakui Allah, inilah artinya dosa dari kata hamartia. Kata hamartia itu adalah meleset dari tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan apa? Supaya manusia mengakui Dia dalam hidup kita. Tapi banyak orang tidak mau mengakui, meleset hamartia. Tujuan Tuhan apa? Supaya manusia bersekutu dengan Dia. Tapi manusia bersekutu dengan berhala, bersekutu dengan sistem dunia ini, meleset daripada tujuan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita hidup menikmati kasih-Nya, pemeliharaannya, tapi justru kita keluar, tidak mau mengakui dan mau hidup dengan cara sendiri, meleset dari tujuan Tuhan. Itu dari kata hamartia. Jadi artinya manusia tidak lagi bisa menggenapkan tujuan Tuhan. Padahal Tuhan begitu sangat baik. Di Taman Eden, apa kekurangannya? Semua disediakan, tidak ada yang kurang, limpah, lengkap. Dan Tuhan telah memberikan firman-Nya. Namun manusia, ya, dalam kena bebasnya justru memilih suara iblis, ya, untuk tidak mentaati Tuhan. Nah, itulah
saudara, asal muasal kata hamartia, di mana manusia tidak lagi menggenapkan tujuan Tuhan. Apapun yang kita lakukan kalau tidak menggenapkan tujuan Tuhan, hamartia, itu dosa. Nah, saudara-saudara, karena manusia sudah meleset dari tujuan Tuhan, maka lahirlah berbagai dosa dalam diri manusia. Ya, dari kata hamartia ini nanti masuk ada dosa, ya, dosa kelaliman, itu adikia. Ada dosa oneria, itu kejahatan. Ada dosa pleneo, itu adalah dosa kerasahan, keserakahan. Ada dosa kakia, itu adalah kebusukan. Ada dosa petenos, dengki, ponos, pembunuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, ini lihat kualitas yang terus semakin mengkristal, sehingga manusia tidak lagi peduli dengan namanya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tidak lagi peduli dengan hati Tuhan. Ya, manusia betul-betul telah mengeraskan hatinya hidup dalam dosa. Makanya pada waktu manusia sampai mengeraskan hatinya untuk dalam dosa, maka kita lihat ada dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, pada waktu Firaun telah disampaikan satu pernyataan Tuhan berulang-ulang, suruh bertobat, namun mengeraskan hatinya. Saudara, pada akhirnya bukan Firaun lagi yang mengeraskan hatinya. Kalau masih kita mengeraskan hati, mungkin masih ada kesempatan. Tapi kalau sampai Tuhan mengeraskan hati, maka pintu anugerah sudah tertutup. Maka dikatakan demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Lihat di sini, bukan Firaun lagi yang mengeraskan hatinya, sudah keras, Tuhan langsung kunci, dikeraskan, sehingga Firaun tidak lagi bisa ada pintu pertobatan. Maka binasalah dia karena dosa kekerasan hatinya. Saudara, dalam perjanjian baru kita melihat Wahyu, ya, pasal 24. Makanya kalau orang sudah sedap, enak, ya, dan rasanya nyaman berbuat dosa, hati-hati. Ada pernyataan Tuhan. Dikatakan kita sedang menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22:11. Lihat nih, pada waktu kita terus berkanja, ya, yang berbuat jahat ditambahkan lagi oleh Tuhan. Dan memang benar perkataan Tuhan Matius pasal 25:29. Apa yang ada padamu ditambahkan. Kalau ada pada kita memang melakukan dosa, dosa itu ditambahkan. Ya, ada padamu kejahatan, kejahatanmu ditambahkan terus oleh Tuhan. Tapi kalau ada padamu yang baik, kebaikanmu ditambahkan. Ada padamu kesetiaan, ditambahkan kesetiaan. Ada kekudusan, ditambahkan kekudusannya. Ada kasih, ditambahkan kasihnya. Saudara tinggal pilih. Coba cepat siuman hari ini. Kalau saudara telah berbuat dosa, sepertinya tidak ada apa-apa, hati-hati. Tuhan sedang membiarkan kita, bahkan ditambahkan yang berdosa semakin merajalela untuk berdosa. Namun ingat pada waktunya, setiap dosa pasti akan menerima murka Allah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Maka dikatakan juga pada Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26, ya, Ibrani 10 ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Khususnya kita yang sudah mengenal kebenaran, mengenal Kristus, mengenal pekerjaan Roh Kudus, mengenal akan firman-Nya yang luar biasa, ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi firman Tuhan itu sangat jelas, tegas gitu ya. Jadi makanya pada waktu kita tidak bisa menguasai keinginan, ya, epidumia, keinginan hawa nafsu, keinginan daging yang berkobar-kobar untuk selalu siap berbuat dosa, berpetualang dalam dosa, berkanjang dalam dosa, dan terus maka sampai pada titik tertentu Tuhan membiarkan kita untuk terus hidup dalam dosa sampai nanti waktu penghukuman Tuhan. Makanya jangan seperti Firaun, jangan keraskan hati kita. Kalau Tuhan yang mengeraskan, tidak ada lagi yang bisa menemukan. Mari semasih ada waktu, ada kesempatan di zaman anugerah ini, Tuhan selalu menyatakan kebenaran firman-Nya, memberikan nasihat dan juga tegurannya. Mari lembutkan hati, kita terbuka. Jangan yang merasa nikmat dan nyaman dalam dosa, sepertinya tidak ada apa-apa, sepertinya kok sehat-sehat. Ini firman Tuhan pada hari ini jelas. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam pelbagai jenis macam dosa. Ya, saudara nanti bisa baca di situ. Nah, pada waktu sudah dikuasai oleh dosa, dan Tuhan membiarkan, tidak ada lagi pintu untuk bertobat. Tidak ada lagi yang disebut dengan anugerah. Yang ada adalah kematian yang kekal. Ya, inilah ya akan terjadi penghakiman Allah atas hidup kita. Jadi sebelum waktunya, sekarang masih ada kesempatan. Mari tinggalkan dosa dan mau kita betul-betul ya, dalam hidup ini mencari kehendak Tuhan, mau mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya, mengenal anugerah-Nya, supaya nanti kita yang percaya Tuhan Yesus dipastikan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Biarlah kiranya kami berawas-awas dan juga mengerti keadaan kami sendiri. Jikalau mungkin kami sedang berkanjang dalam dosa-dosa, berpetualang menikmati dosa-dosa, sepertinya tidak ada apa-apa. Justru disinilah kami hati-hati, supaya kami jangan sampai kepada satu fase Tuhan membiarkan kami. Tuhan tolonglah, jangan biarkan kami umat. Biarlah kami sadar dan siuman dan mau berpaling kepada jalan Tuhan, supaya kami boleh menerima anugerah keselamatan, menerima pengampunan yang dari Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi peringatan buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.